Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Bunga Rizka Amalia dari Fakultas Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Dan pada video kali ini saya akan kembali mengulas sedikit bagaimana cara penggunaan aplikasi akuntansi yang bernama Accurate versi 5 yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Oke, enjoy this video. Ini dia halaman awal yang biasa kita temui ya. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah membuat data perusahaan baru. Oke. Pertama kita diminta untuk mencari tempat di mana kita menyimpan file perusahaan. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan atau menyimpannya di C. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita diminta untuk memasukkan nama perusahaan, yaitu PT Sentosa. Oke, create, membuat. Nah, sudah. Lalu kita klik oke. Nah, sedang dalam proses. Oke, ditunggu saja. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata kunci. Seperti biasa, kata kuncinya ialah supervisor. Oke. Oke. Nah. Oke, selamat datang di Accurate. Persiapan singkatnya, kita memilih menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjut. Lalu tipe persiapannya ialah persiapan mahir. Lanjut. Oke, kita diminta untuk memasukkan mata uang. Tambah di sini ya. Nama mata uangnya ialah rupiah. Dan ini nilai tukarnya 1. Nama negaranya ialah Indonesia. Dan simbolnya ialah Rp. Oke. Yes. Nah, lanjut. Kita sudah memasukkan mata uang kita. Nah, lalu yang diminta ialah kita memasukkan informasi perusahaan. Nama perusahaannya ialah PT Sentosa. Nah, alamatnya Padang aja ya, kita bikin Padang. Nah, tanggal mulainya itu tanggal 28 Februari 2017 karena yang akan kita bukukan ialah bulan Maret. Oke. Tahun fiskalnya ini 17 ya. Ya. Tahun fiskalnya 17. Lanjut. Nah, seperti ini sudah, kita lanjut. Lalu sampailah kita memasukkan daftar akun ya. Nah, ada beberapa akun yang harus kita ubah terlebih dahulu, seperti ini akun receivable rupiah. Ini kan akun piutang. Kita klik lalu ubah di sini. Tipe akunnya akun piutang ya, nomor akunnya 1/21 maaf 1/1201, namanya account receivable, rupiahnya dihapus. Oke. Sudah. Lalu ada yang account payable rupiah, kita ubah account payable-nya dengan nomor akun 2/1100 ya, dengan nama account payable, rupiahnya dihapus. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ada lagi yang perlu diubah ya, ekuitas ini ya, yang opening balance equity ini diubah. Kita ubah nomor akunnya 3/1100 dengan nama kapital ya. Kapital ini artinya modal. Kapital. Oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu ada nama akun yang harus kita tambah.
dengan tipe akun kas atau bank dengan nomor akun 1/1100 dengan nama cash on hand ya. Cash on hand artinya uang yang ada di tangan. Oke. Setelah itu apalagi yang perlu ditambah? Ada perlengkapan ya. Aktif launcher lainnya, tipe akunnya, nomor akunnya 1/1400 dengan nama sublease ya. Kita gunakan bahasa Inggris yang artinya perlengkapan. P-nya double, sublease seperti ini. Oke. Lalu tambah lagi peralatan dengan tipe akun aktif launcher lainnya, nomor akunnya 1/2100 equipment. Equipment, oke. Tambah lagi ada yang namanya beban sewa ya, sewa dibayar di muka. Itu tipe akunnya aktif launcher lainnya juga 1/1500 dengan nama prepaid train seperti ini. Oke. Ada lagi yang perlu kita tambahkan yaitu namanya akumulasi penyusutan peralatan ya. Tambah lagi di sini dengan tipe akun dia akumulasi penyusutan. Nah, nomor akunnya 1/2101 dengan nama, kita singkat saja ya, EQ Depth of Equipment. Nah, akumulasi accumulation depreciation of equipment seperti itu. Oke. Nah, cash on hand sudah, account receivable sudah, sublease sudah, prepaid train, equipment sudah, terus EQ debt of equipment juga, account payable sudah, capital sudah. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ini kapital ya. Nah, seperti itu. Setelah kita sudah mendaftarkan akun-akun kita dan memasukkan saldo awal, kita lanjut. Dan untuk diskon penjualannya, kita pilih sales term diskon rupiah. Lanjut. Lalu untuk daftar lain, pajak ini tidak usah diisi, kita lanjut saja. Dan tipe pelanggan, metode pengiriman, lanjut. Nah, ini nomor pelanggan ya, kita memasukkan pelanggan kita. Pelanggan kita tambah di sini dengan nama pelanggan, nomor pelanggannya dulu ya. Nomor pelanggannya C001 atas nama Pak Anto. Pak Anto yang beralamat di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Oke. Setelah itu kita masukkan saldo awalnya. Untuk Pak Anto, saldo awalnya ialah sebesar 4 juta. Enter. Nah, sudah. Tambah lagi nama pelanggannya. Lanjut. C002 ya. Nama pelanggannya Ibu Dirma. Ibu Dirma yang beralamat di Jalan Karet Gusuran. Jalan Karet Gusuran. Jakarta Selatan. Oke. Setelah itu masukkan saldonya yaitu 2 juta. Sini. Sebentar. Nah, untuk pelanggan sudah kita lanjut. Masuk ke pemasok.
dengan nomor pemasok S001 atas nama Bu Anggi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto. Selatannya. Oke. Masukkan angkanya yaitu 2 juta. Tambah lagi nama pemasoknya yaitu Bapak Sony yang beralamat di Jalan Melati, Jakarta Timur ya. Oke. Dan untuk saldonya yaitu berapa nih? 3 juta. Nah, sudah. Kita lanjut saja. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini jangan diklik lanjut, tapi kita langsung pindah ke tabulasi aktiva tetap yang sebelah sini. Oke, kita di sini diminta untuk memasukkan tipe aset tetap kena pajak yang kita miliki. Jadi teman-teman masih ingat ya, sesuai penjelasan saya yang kemarin, ada yang namanya golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Ada juga yang namanya semi permanen, bangunan semi permanen, bangunan permanen, dan ada yang namanya tanah. Nah, itu semua kita tambah di sini. Tambah tipe aktiva tetap pajaknya yaitu golongan 1. Metode penyusutan pajaknya ialah metode garis lurus, estimasi umur pajaknya ialah 4 tahun. Oke. Nah, tambah lagi untuk golongan 1, lalu ada golongan 2. Metode penyusutannya metode garis lurus, ininya 8 tahun. Oke. Tambah lagi golongan 3, metode penyusutan pajaknya metode garis lurus. Nah, estimasi umur pajaknya ialah 16 tahun. Oke. Tambah lagi golongan 4 ya. Dengan metode penyusutan pajaknya ialah metode garis lurus, estimasi umur pajaknya 20 tahun. Ini tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Metodenya juga tergantung dari perusahaan masing-masing, kebijakan dari perusahaan masing-masing. Oke. Tambah lagi tipe aktiva tetap kena pajaknya yaitu semi permanen, bangunan semi permanen. Metode garis lurus, estimasinya 10 tahun. Oke. Tambah lagi bangunan permanen ya. Dengan metodenya itu metode garis lurus, estimasi umur pajaknya 20 tahun. Oke. Selanjutnya tambah lagi ada yang namanya aset tanah ya, yang berupa tanah. Nah teman-teman, untuk tanah ini dia berbeda. Untuk metodenya ialah bukan metode garis lurus seperti yang sebelumnya. Jadi metodenya itu ialah metode saldo tidak terdepresiasi. Kenapa? Karena tanah itu sifatnya semakin lama, semakin kesini dia semakin mahal, berbeda dengan aset sebelumnya, kayak misalkan bangunan atau mesin atau kendaraan. Semakin lama kan dia kualitasnya semakin berkurang. Nah berarti kalau tanah tidak terdepresiasi, nah berarti estimasi umur pajaknya ialah 0 tahun. Oke. Sudah seperti ini, untuk nilai tukarnya dia akan muncul sendiri, serba otomatis ya kalau accurate ini. Sudah, lalu kita lanjut.
kita masuk ke tipe FA, tipe aset tetap. Nah, tipe aset tetap yang kita miliki yaitu equipment ya. Equipment, equipment. Tipe aset tetap kena pajaknya ialah golongan 2. Nah, golongan 2 dengan metodenya garis lurus. Sudah ya. Lalu kita okekan, sudah. Nah, sudah seperti itu. Lanjut, kalau misalkan di perusahaan teman-teman aset tetapnya ada banyak, nggak cuma equipment aja, nggak cuma peralatan aja, boleh ditambah di sini terus ya. Nah, jadi ini kebetulan kasusnya perusahaan yang saya kelola ini dia hanya memiliki equipment satu ini saja. Nah, kita lanjut. Untuk daftar aktiva tetap. Nah, ini kita tambah ya di sini. Kode aktivanya P01. P01, tipe aktivanya adalah equipment. Nah, tanggal belinya ini ada di itu ya, ada di informasi perusahaannya. Jadi tanggal belinya itu pada 1 Januari 2017. 1 Januari 2017. Nah, kita asumsikan tanggal beli dan tanggal pakai itu sama, berarti di hari itu beli langsung dipakai juga, langsung dipakai ya. Berarti dibikin di sini tanggal 1 Januari 2017. Nah, untuk keterangannya ialah harga perolehan peralatan. Nah, kuantitasnya ya 1. Di sini umur bulan aktivanya. Ini bukan bulan ya, tapi tahun. Ini 5 tahun. Metode penyusutannya ialah metode garis lurus. Akun aktivanya equipment, langsung akun akumulasi penyusutannya, akun depreciation of equipment. Nah, di sini untuk akun beban penyusutan, jadi karena di awal tadi belum kita buat yang beban ya kan. Nah, kita di sini bikin dulu akun baru, klik 2 kali akun baru. Nah, sudah tipe akunnya beban ya, ini fiskal. Nomor akunnya itu kalau beban 6/2100 dengan nama depreciation of equipment expense. Nah, ini biaya penyusutan peralatan. Oke. Sudah. Nah, ini yang umum sudah. Kita pindah ke tabulasi sebelahnya, yaitu yang pengeluaran. Nah, nomor akunnya tambah di sini ya. Tambah, kita bikin di sini kapital. Nah, kita masukkan jumlahnya berapa. Nah, kita lihat dari informasi yang diberikan. Nah, dari opening balance-nya. Nah, untuk equipment itu ialah 30 juta. Nah, jadi disinilah tempatnya kita menambahkan saldo equipment, karena yang di sebelumnya yang kita tambahkan hanya kas, terus sublease sama prepaid rent. Nah, di sini kita tambahkan. Oke, jika sudah, maka nih simpan dan tutup. Sudah ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut. Nah, jadi tadi kan awalnya kita hanya menginput 3 saldo, 3 akun ya, hanya cash on hand, terus ada prepaid rent sama sublease. Nah, setelah kita melewati beberapa tahap, nah masuklah semuanya. Ada akun receivable 6 juta, lalu ada equipment 30 juta, akun payable 5 juta, capital. Nah, tapi ada satu akun yang belum masuk saldonya, yaitu ini akumulasi depreciation of equipment. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Kita klik aktivitas di bagian sini teman-teman, aktivitas, lalu kita klik periodik, lalu proses akhir bulan. Nah, di sini tadi kita masukkan di sini tahunnya, periodenya periode
bulan Februari ya, tahunnya 2017. Oke. Nah, ini masuk 1 juta, ya kan? Benar. Oke, 1 juta. Oke, jika sudah kita lanjut. Nah, lanjut. Nah, selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Dengan kata lain, kita sudah bisa memasukkan transaksi perusahaan. Ketika perusahaan kita melakukan aktivitas jual beli, nah ini kita sudah selesai membuat profil perusahaannya, kita masukkan akunnya, nomor akunnya, saldo awalnya, aset tetap, segala macam, semua kebutuhan untuk kedepannya sudah kita siapkan. Nah, sekarang kita sudah bisa untuk menggunakan aplikasi Accurate untuk memasukkan transaksi bulanan. Oke, selesai di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah memasukkan tentang profil perusahaannya, sekarang kita mulai untuk memasukkan transaksi yang terjadi pada 1 bulan, yaitu di bulan Maret 2017. Nah, di sini kita klik ya, aktivitas, lalu ada buku besar, kita klik bukti jurnal umum. Nah, ini dia. Karena memang dalam kita siklus akuntansi itu teman-teman kan, kita sudah belajar juga. Jadi siklus akuntansi itu pertama ya dimulai dari kita menganalisis transaksi yang terjadi. Nah, ini saya sudah punya transaksinya. Ini saya ada di HP nih. Nah, ini transaksinya. Insya Allah nampak ya. Nah, sudah ada di HP. Nah, jadi dari transaksi itu semua kita masukkan ke jurnal umum. Nah, di sini dia namanya jurnal voucher. Nah, untuk voucher nomornya kita mulai dari angka 1 saja kita buka. Angka 1 ini tanggalnya ialah, saya bacakan dulu, pada tanggal 1 Maret 2017 Tuan Joko menyetor tambahan modal usaha sebesar 25 juta. Ya, berarti ini tanggalnya 1 Maret 2017. Nah, deskripsinya ialah tambahan setoran modal. Nah, kita masukkan apa yang didebit. Ya, yang didebit tentunya ialah kas kita. Karena kalau kita menyetorkan modal, kita memberikan uang gitu kan. Menyetorkan modal otomatis kas kita bertambah di perusahaan gitu ya. Berarti ini cash on hand sudah ada di akun ini, tinggal klik 2 kali saja. Nah, masukkan angkanya tadi berapa? 25 juta ya. 25 juta. Enter. Nah, enter terus kita masuk ke bagian kreditnya. Jadi dalam jurnal akuntansi itu ada sisi debit, ada sisi kredit, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, yang bertambah itu kas, berarti yang berkurang apa? Sebenarnya bukan yang berkurang ya kalau pada jurnal kali ini. Tapi yang di kredit itu ialah kapital itu sendiri, karena kapital itu letaknya di sebelah kiri dan kiri itu kredit ya. Nah, klik kapital di sini. Nah, nanti dia akan ikut sendiri nih 25 jutanya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik simpan dan baru. Nah, voucher nomor 1 sudah, atau transaksi yang pertama sudah, kita masuk ke transaksi yang nomor 2. Voucher nomor 2, saya bacakan dulu transaksinya. Pada tanggal 2 Maret 2017, perusahaan membeli peralatan secara tunai sebesar 2 juta. Pada tanggal berapa tadi? 2 Maret ya. 2 Maret 2017. Nah, yaitu membeli peralatan. Deskripsinya ialah membeli peralatan. Nah, untuk bagian debitnya, karena kita membeli peralatan, otomatis yang berkurang ialah kas kita, karena kita membeli peralatan. Ya kan?
Kalau kas berkurang di kredit. Nah, untuk di debitnya yang pertama ini, yang kolom yang pertama ini teman-teman yang saya tunjuk menggunakan kursor itu ialah kolom debit. Nah, baris yang kedua itu merupakan baris untuk kredit. Nah, untuk yang di debit ialah peralatan itu sendiri, yaitu equipment. Di sini sudah ada equipment, tinggal klik 2 kali. Nah, equipment, masukkan berapa angkanya, yaitu 2 juta ya. Oke, kita enter. Kita masuk ke baris yang untuk kredit. Tentu yang di kredit yang keluar ialah kas kita, berarti cash on hand. Nah, 2 juta. Oke, simpan dan baru. Oke, lanjut ke voucher nomor 3. Pada tanggal 5 Maret 2017, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Pada tanggal 5 Maret 2017, perusahaan membeli perlengkapan. Berarti di sini deskripsinya ialah membeli perlengkapan. Oke. Nah, kita membeli perlengkapan, otomatis yang bertambah di perusahaan kita ialah perlengkapan itu sendiri. Perlengkapan bahasa Inggrisnya ialah supplies. Sudah ada, tinggal klik 2 kali. Masukkan saldonya tadi berapa? 500.000. Kita enter, kita masuk ke baris kredit, otomatis yang berkurang ialah kas kita, uang kita, cash on hand. Nah, langsung keluar juga di sini seimbang, jadi balance antara debit dan kredit sama-sama 500.000. Oke, kita simpan dan baru. Masuk ke voucher nomor 4, yaitu pada tanggal 8 Maret 2017 menerima pendapatan servis sebesar 3.500.000 secara tunai. Oke, pada tanggal 8 Maret 2017 menerima pendapatan, bikin di sini pendapatan servis ya. Nah, pendapatan servis. Nah, apa yang bertambah? Yang bertambah ialah kas kita. Kita melakukan suatu jasa gitu ya, kita bertransaksi lalu kita dapat pendapatan. Nah, pendapatan servis, nah di sini belum ada ya, namanya itu service income. Kita bikin akun baru di sini. Nah, kalau pendapatan itu tipe akunnya pendapatan ini ya. Nah, dengan nomor akun, pendapatan nomor akunnya berapa ya? Sama aja ini ya, 62101. Nah, namanya ialah service income. Nah, kita oke kan? Oke. Nah, masukkan berapa angkanya? 3.500.000. Enter, masuk ke baris kedua, yaitu maaf ya sebelumnya salah, terus yang di service income ini yang di kredit. Nah, kita ubah dulu, ini bukan service income tapi cash on hand ya. Nah, cash on hand, baru yang di bawahnya service income. Nah, oke, sudah simpan dan baru. Nah, selanjutnya tanggal 13 Maret 2017 menerima pelunasan piutang dari Bu Dirma sebesar 3 juta. 13 Maret, oke. 13 Maret 2017 menerima pelunasan piutang. Nah, masukkan account numbernya. Pelunasan piutang berarti maksudnya ini ada orang yang berhutang kepada kita gitu ya. Ada yang berhutang kepada kita dan dia membayar gitu ya. Berarti tanggal 13 menerima pelunasan piutang dari Ibu Dirma. Berarti yang di debit ialah kas. Sejumlah berapa tadi Bu Dirma? 2 juta. Bentar.
kreditnya ialah account receivable ataupun payable ya. Menerima pendapatan dan servis secara kredit. Account receivable tapi kita ambil untuk kepentingan pribadi. Berarti di sini account numbernya itu private namanya, tanggal pribadi makanya belum ada. Kita bikin akun baru ya, tipe akunnya
bikin akun baru, tipe akunnya ban, scroll ke bawah ban, nomor akunnya sama, nama akunnya nanti patternnya 4.800.000, baru dipakai sebulan berarti 800 dibagi 12, hasilnya itu ialah 400.000. Kita bikin di sini 400.000.
See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.